Halo semuanya. Halo. Terima kasih sudah hadir dalam press conference di film Selepas Tahlil. Pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih untuk Beyond Studios, terus juga produser saya yang sangat cantik Mbak Ajeng, lalu juga ada Kak Taufan, terus juga penulis saya yang sangat handal Kak Monji, terus juga tentu saja sutradara saya yang sudah sangat kuat mengarahkan film kami dengan visi yang sangat kuat dan juga emosional. Terus juga seluruh cast yang sudah bekerja keras untuk film ini, terima kasih. Tentu saja buat teman-teman media saya yang sudah sangat luar biasa dan penting dan selalu menjadi bagian untuk film Indonesia terus berkembang, yang selalu memberikan ruang, yang selalu memberikan sorotan dan jembatan untuk film kami dan penonton. Terima kasih sudah hadir. Gimana, udah pada nonton? Udah. Semoga suka. Kita belum, kita deg-degan. Gimana teman-teman, suka nggak? Bagus. Bohong ah. Banyak meremnya nggak tadi? Iya kan? Kalau Yudis mau ada ngomong nggak? Sapa-sapa dulu nih teman-teman media. Halo, selamat sore teman-teman. Terima kasih udah hadir. Semoga filmnya bisa memberikan kesan dan pesan yang menarik. Amin. Untuk teman-teman juga bisa naikin artikelnya. Iya dong, ya kan? Siap nih, ini untuk persiapan naikin artikelnya berarti akan ada pertanyaan dulu ya. Yang pertama, ternyata ada fun fact nih teman-teman media. Katanya Saras atau Agni sempat kekunci di kamar mandi pas lagi proses syuting ini. Betul. Serius? Kau pipis atau lagi bagian dari acting? Enggak, kebetulan tuh waktu itu lagi rest kan. Oke, break ya. Iya, mau ngeset untuk apa ya, angle selanjutnya itu next shot gitu. Terus ya udah aku pengen rilis gitu kan, tapi nggak tahu entah itu lagi siang atau digangguin gitu ya, tiba-tiba kekunci di situ. Jam berapa masih nggak malam? Jam 2 malam. Oh iya, nangis. Dan kebetulan memang sebelum aku masuk ke toilet tuh udah dikasih tahu dan ada yang jagain kan, kayak pawangnya di situ. Iya, gitu. iya. Dan aku tuh sebenarnya kayak dibersih-bersihin gitu, kayak dibilang kayak auranya lagi berat terus juga lagi capek. Jangan sampai nggak konsen gitu. Dan mungkin emang aku lagi capek dan delalahnya kekunci di situ gitu. Tapi ya aku embrace aja sih. Jadi kayak ngerasa semakin menegangkan gitu. Oke, stay in karakter ya. Iyo ay. Kayak aku takut tapi aku stay in karakter. Aku takut tapi aku harus profesional. Bener. Cukup lama nggak? 40 menit. Wow. Gila nggak sih? Aku nggak bawa handphone, jadi di sana kerjanya kayak bacain ini ingredients shampoo gitu kan. Serius? Sabun, Oh, itu gitu. lama Tapi nggak sambil pakai ya? ketakutan sambil nangis. Iya, boleh cepetan nggak sini gitu ya. Tapi orang-orang nggak. Aku udah minta tolong dan Oke. akhirnya kayak kuncinya tuh udah dijebol tapi masih ada yang nyangkut, jadinya pintunya didobrak. Aneh ya, udah dijebol masih ada nyangkut ya. Itu dia. Ya ini one of a kind atau sekali seumur hidup lah ya, ibaratnya unik juga ini kan. Kapan lagi dapat pengalaman seperti itu? Bener, embrace aja ya. Embrace aja, bener. Aduh, deg-degan. Setelah sekian lama sudah tidak bermain di layar lebar. Langsung intens emosionalnya lagi di film ini. Iya, langsung dapat film yang sangat menarik dan ceritanya bagus banget. Jadi pastinya deg-degan dan seneng banget. Akhirnya hari ini terjadi premier film Selepas Tahlil dan gak sabar pengen nonton. Lega banget. Lega banget ya. Hamin 3 ini loh. Iya, dari apa namanya filmnya belum dilihat penonton gitu kan, sampai sekarang pada akhirnya teman-teman udah nonton, udah bilang kalau filmnya serem tuh aku lega banget gitu. Bener sekali, pertama kali. Dan aku bersyukur banget bisa syuting dan menemukan hatiku yang cuek. Sejujurnya langsung Klik. jalan aja, mungkin karena kita juga seumuran, terus juga Bastian sungguh aktor yang sangat luar biasa gitu, jadinya kayak mengalir aja gitu. Jumawari langsung di film ini. Puas banget. Aku di sini apa namanya sama semua orang yang percaya, ngasih kepercayaan dan kayak tim yang sangat solid gitu, dan nggak akan bisa sebagus itu juga kalau bukan karena Support ya. support gitu oleh Mbak Ajeng, oleh Monji penulis dan produser Taufan cerita dari Lentar Malam dan semua cast yang luar biasa kan. Iya. Ada belajarnya serius. Ada belajarnya 3 bulan sama Pak Le. Sama Mas Aji. Camping. Yang diingat adalah proses
prosesnya. Dan hari ini langsung perasaan yang tidak bisa terucapkan dari A sampai Z ini ya. Sosok Bapak ini mau minum. Bukan, saya mau menyedot. Terima kasih teman-teman media. Iya. Sudah hadir. Ini film pertama saya. Film pertama saya jadi jenazah. Jadi orang mati yang harus hidup. Jangan sering-sering sih kan. Iya. Menyakitkan sekali. Well done loh. Keren banget. Kirain gampang gitu ya. Kirain gampang. Ternyata bukan itu semuanya, tapi isi film ini yang membuat saya kayak beneran gitu. Begini rasanya mati yang menyimpan rahasia. Begini rasanya mati yang meninggalkan hutang perasaan, hutang pikiran, hutang kepada penonton. Saya takut ini membohongi. Takut beneran. Aduh, sungguh emosional ini film. Thank you. Aku mau ini dulu. Milih ya. Ladies first ya. Thank you. Ya Allah, benar. Don't ever tell your next move nih Kang Epi-nya. Thank you, udah ngocingin saya. Iya, Thank you. Aduh, Udah jadi Bapak. anak saya. Thank you. Saya nggak bisa berkata apa-apa ya. Saya cuma bisa mati. Aduh, ini Terima dari kasih, banget tapi teman-teman. ketawa lagi ya. Justru karena itu Oke. sangat relate sekali. Saya seorang ayah, punya anak, punya rahasia. Dan mudah-mudahan saya juga ini berpesan, kalau saya benar-benar meninggal, kuburkan saya di Garut, di kampung kelahiran saya. Iya, Kang. Itu aja. Oke, pertama aku mau bilang terima kasih ya sama teman-teman media yang udah datang hari ini. Terima kasih Mas Monji yang sudah membantu menyelesaikan ceritanya. Dio sebagai sutradara, kemudian Taufan produser, terima kasih sudah membuat karyanya penuh dengan kejutan. Terima kasih juga Mas Jamal untuk mempercayakan ceritanya ke Beyond Studio. Terima kasih Kang Epi, Bastian, Agni, dan Mas Aji yang sudah memainkan karakternya dan menghidupkan karakternya. Jadi 50 orang ini kita buka ini panggilan terbuka ke para followersnya Beyond Studio, kemudian juga para fansnya dari cast gitu, dan juga Lentera Malam. Kenapa sih kalau misalnya kita undang itu? Karena sebenarnya kita percaya bahwa cerita ini bukan cuma untuk ditonton, tapi juga sebenarnya untuk bisa kita rasakan bareng-bareng bersama-sama. Dan juga ini sebagai salah satu bentuk apresiasi kami terhadap para terhadap para halayak yang juga telah mensupport kami, mensupport film Indonesia, mensupport cast-castnya, mungkin para fans gitu. Dan ini adalah bentuk apresiasi dari teman-teman selepas tahlil gitu. Jujur sangat-sangat puas ya, apalagi ini adalah IP pertama kita yang dijadikan film oleh Cinema dan juga Beyond Studio. Terima kasih banyak sebelumnya. Jadi
kita tuh makin bangga karena bisa imajinasi kita tuh jadi dikembangkan gitu, divisualisasikan gitu. Awalnya ekspektasinya susah, tapi justru mungkin karena akunya lebih kayak kaget gitu, pasti bekerja dengan nama-nama besar ini gitu ya, dari Kang Epi, dari Bastian, dari Agni, Mas Aji, dan awalnya kirain bakal kayak wah gimana nih ya sebagai saudara debutan gitu, nervous gitu kan, tapi ternyata proses jauh lebih mudah malah, karena ceritanya kan cukup jelas gitu ya mengenai kakak beradik dan seorang ayah gitu dan seorang paman yang masing-masing punya sejarah gitu ya, dan itu kita eksplorasi dengan ngobrol gitu, ngobrol mengenai background karakter, mengenai cerita sebelum ceritanya dimulai di sini gitu, karena kita mengeksplorasi bagaimana perasaan-perasaan kayak kehilangan dan juga kayak unfinished business antara ayah dan anak tuh gimana gitu, dan karena dari proses ngobrol itulah akhirnya jadi lebih dapetin gitu. Iya. Pertama kali sama Pak Dio. Apa pertanyaannya? Gimana rasanya? Senang. Kalau beliau bilang aku debutan padahal, tapi beliau luar biasa. Nah kalau dari Bastian? Tidak seperti debutan ya. Senang. Pak Dio ini salah satu sutradara yang menurut aku kreativitasnya sangat menyendiri, maksudnya sendiri ya. Suka ada ide-ide yang kayak saya aja nggak kepikiran, tapi dia bisa pikirin itu, bisa kepikiran. Iya. Jadi seru banget diskusi sama Pak Dio dan ikut serta dalam proyeknya apa Pak? Kalau buat aku Mas Dio, Kak Dio tuh luar biasa sih gitu, dan apa ya, Dio tuh punya sensitivitas untuk mengambil adegan horor yang sangat menurut aku luar biasa gitu, nggak cuma ditakut-takutin tapi juga dari segi emosionalnya benar-benar dalam banget. Terus juga dia nggak buru-buru untuk ngabisin apa ya jump scare-nya gitu, dia benar-benar dibuild pelan-pelan terus tiba-tiba baru dapat gitu. Iya, dan juga Kak Dio tuh ngebuka ruang eksplorasi sih buat kita aktor, dan menurut aku puji Tuhan banget sih punya sutradara yang seperti itu. Rasanya jadi jenazah yang bangkit ya. Untungnya ada sutradara. Kata sutradara, tahan napas, saya tahan. Itu paling susah sih. Iya, paling susah. Saya bekerja sama dengan Pak Dio, ini sangat happy sekali. Bisa ngobrol sebelum take, ngobrolnya lama sebulan, ya. Jadi pematangan take-nya berapa lama? Take-nya seminggu, berarti sebulan ya? Take-nya sebentar. Jadi untuk mencari titik temunya itu kita ketemu di persimpangan ya. Kalau untuk timuran ini yang kedua sih, Jawa Timur ini yang kedua. Kalau Bastian belum pernah juga, ini pertama kali. Logat baru banget. Ada tantangannya nggak? Susah ya ternyata logat Jawa tuh modoknya beda-beda, maksudnya ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Jadi suatu pengalaman yang baru, karena jujur memang sempat belajar logat-logat tapi jauh-jauh. Ya, Timur, terus kalau enggak ya Sumatera, terus tiba-tiba harus Jawa tuh agak shock juga. Ternyata lebih rumit logat Jawa dibanding Timur, Sumatera gitu. Jadi semuanya bisa. Loh ya kan? Tapi seru. Hal beratnya nahan nggak godain yang puasa, soalnya di puasa syutingnya. Syuting mah sama aja lah ya, semua itu ada gampang ada susahnya. Nggak apa-apa kan kalau ada sedikit spoiler gitu, kayak Udah nonton kan maksudnya ya ditulis dulu, nggak apa-apa. Tapi bagian terakhir di mana semua ada di situ, ketika Yudis berusaha menyelamatkan Saras, itu pertama intens banget kan gitu ya, dan nungguin satu take aja tuh lumayan lama gitu, karena ada proses touch up, ada proses ngesling dulu gitu ya, dan itu kita seringkali karena prosesnya sangat, persiapannya di set juga cukup lama, pas nge-take tuh kita harus cepet gitu, karena kita harus dapetin banyak shot gitu kan. Dan tapi
jadi suka deg-degan tuh tiap kali sebelum take. Aduh berhasil nggak ya gitu, harus berhasil nih gitu. Kayak adegan kebakar itu kan cuma bisa sekali 2 kali gitu kan. Betul. Jadi ya kayak gitu-gitu sih yang mungkin bukan sulit tapi lebih deg-degan gitu waktu nge-take. Sebelumnya terima kasih teman-teman media sudah datang. Terima kasih sudah nonton film Selepas Tahlil. Minta bantuannya untuk dikabarkan hal-hal baik tentang film ini. Terima kasih. Ketika waktu itu saya sebenarnya sudah nonton ketika masih di sesi proses editing ya. Oke. Kalau melihat dari hasilnya, terus dari bagaimana kita waktu itu mendevelopment, itu adalah sebenarnya lebih ke ya film ini semuanya tentang tahlilannya kan. Dan memang bagaimana kita memproses bagaimana kejadian tahlilan itu bagaimana berduka, terus memproses kita harus berlogika ketika kita berduka, itu sebenarnya yang paling susah karena itu yang akan nanti dibawakan sama teman-teman di sini sebagai aktor. Jadi gini, menurutku semua film itu punya elemen surprise-nya masing-masing gitu. Dan tentunya kali ini juga aku juga dibuat surprise oleh Mas Monji, Dio dan Taufan, bagaimana kemudian nih sebuah karya aku percayakan juga kepada mereka untuk yang tadinya menyelesaikan ceritanya dalam bentuk audio, kemudian dibikin universe-nya, dibikin karakternya. Jadi ya kepercayaan itu yang seperti teman-teman juga tonton hari ini, jadi aku juga mau berterima kasih dan nggak cuma happy ya, tapi juga appreciate lah sama apa yang mereka juga sudah usahakan untuk filmnya dan karyanya, dan aku yakin mereka bekerja dari hati. Jadi itu dia. Sebenarnya pertama kali waktu itu ceritanya itu lagi milih-milih nih. Waktu itu kebetulan kita lagi mau bikin beberapa rangkaian film yang mau dibuat untuk tahun ini. Terus lagi milih-milih ada beberapa IP Selepas Tahlil yang menarik gitu. Kemudian salah satu juga ada tim Beyond Studios juga yang kemudian juga akhirnya kita membahas dan kayaknya ini deh Selepas Tahlil deh untuk Beyond Studios, karena memang Beyond Studios itu kan sebagai salah satu grup di Visinema yang berangkat dari cerita hyperlokal gitu. Jadi kita ngerasa film ini karena memang berangkat juga dari cerita yang dekat dengan satu wilayah tertentu dan hyperlokalnya juga kuat, maka jadinya kita akhirnya gitu plus ceritanya ya. Juga. Sebelumnya aku mau say hi dulu. Aku ngewakilin semua tim produksi Selepas Tahlil, mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman media yang udah datang hari ini. Kita nggak akan bisa mencapai lebih jauh kalau nggak ada teman-teman semua. Jadi sekali lagi saya dari tim Selepas Tahlil, produksi, post pro, dan bahkan tim development mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, melihat bagaimana era 80-an bisa kita relevansi sampai hari ini ya. Sebenarnya waktu pertama kali aku dapat cerita ini, kita kan nggak tahu, kira-kira tuh adanya kebangkitan mayat dan sebagainya. Terus akhirnya aku ngobrol pertama tuh sama Monji tentang apa ya sebenarnya korelasi yang bisa kita ambil dari tahun 80 sampai hari ini. Sebenarnya kita sebagai manusia tuh punya kolektif pengalaman seperti apa atau ketakutan seperti apa. Dari situ kita menemukan kalau kehilangan tuh gede banget. Nah, karena kehilangan tuh jadi sesuatu yang selalu relevan dari tahun ke tahun, itu yang pertama jadi kunci untuk bagaimana kita menekankan bahwa kehilangan ini harus besar banget di sini. Makanya poinnya di situ dulu. Makanya mungkin kalau teman-teman lihat di Selepas Tahlil tuh dramanya cukup besar di awal, karena kita butuh bangunan itu untuk mendeliver semuanya. Baru akhirnya kita ngobrol sama Dio, kita punya nggak nih kesamaan visi terhadap kehilangan ini. Nah, sehingga dari tahun 80 sampai hari ininya kita juga melihat bahwa 80 tuh seringkali dianggap sebagai old gitu ya, zaman dulu banget. Padahal ketika dibawa ke hari ini, kita tuh masih punya elemen-elemen masyarakat seperti itu gitu. Gitu bangunan apa semuanya tuh nggak sejauh itu sebenarnya dari beda cuma 25 tahun ini, 35 tahun ini. Gitu, makanya kita membayangkan kayak world buildingnya pun jangan sampai kita tuh jadinya distance banget nih. Surabaya tuh harus jadul banget atau desa tuh harus renggang-renggang, lowong-lowong tuh juga sesuatu yang kita coba hindari, karena buat kita kayak
ketika kembali ke esensinya itu punya kita semua, maka ya kita juga harus hidup dengan kedekatan yang sama gitu. Dari situ sih sebenarnya. Harapannya apa ya? Semoga penonton bisa melihat kerja keras kami. Yang pertama, yang kedua, filmnya juga berkesan dan menjadi pembuka omongan untuk di keluarga gitu ya. Maksudnya banyak banget rahasia-rahasia mungkin kita nggak ketahuin, banyak banget orang tua kita menyembunyikan rahasia supaya kita bisa tumbuh menjadi anak yang lebih baik atau mungkin lebih aman gitu ya. Dan aku juga pengen ngingetin bahwa nggak selamanya orang tua ada, mumpung ada disayang-sayang. Terus yang bikin sedih kan kayak aku bertumbuh gitu, ibu aku juga bertumbuh gitu. Aku hidupnya semakin asik, tapi mungkin ibuku semakin kesepian gitu. Dan aku juga pengen ngingetin bahwa ya dijaga, jangan sampai kita nantinya akan menyesal gitu. Semoga filmnya bikin mikir dan kebawa sampai pulang dan bikin takut sampai pulang. Mungkin kurang lebih sama seperti Agni sih. Jadi lebih ke di antara rasa duka yang kita pengen disampaikan di film ini, sebenarnya itu ada momen-momen yang sebenarnya kesempatan kecil, waktu-waktu yang terbatas itu mungkin harus menjadi sesuatu yang berharga. Supaya kalau ada di film ini mempunyai rahasia-rahasia itu mungkin bisa terungkap dan justru mungkin menjadi mendekatkan antar keluarga. Mungkin di situ sih.